Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat, nomor induk mahasiswa 352210598. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal hubungan kesehatan pribadi dan produktivitas. Judul jurnal adalah hubungan status kebugaran jasmani dan status gizi dengan produktivitas kerja pekerja pembuat buis beton. Abstrak. Produktivitas kerja setiap orang berbeda, salah satunya bergantung pada ketersediaan zat gizi dalam tubuh. Konsumsi makanan tiap hari merupakan dasar yang menentukan keadaan gizi seseorang. Pekerja yang mempunyai asupan gizi baik akan berpengaruh pada kondisi tubuhnya, sehingga produktivitas kerja juga akan jadi lebih baik. Gizi kerja merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, khususnya bagi masyarakat pekerja, menurut Sri Rahayu 2012. Salah satu upaya yang mempunyai dampak cukup penting dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan status gizi. Status gizi yang baik juga akan mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Peningkatan status gizi diarahkan pada peningkatan intelektualitas, produktivitas kerja, prestasi belajar, dan prestasi olahraga, menurut Eko Haris tahun 2012. Kajian Pustaka, Kebugaran Jasmani. Menurut Suharja tahun 2013, kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kesanggupan seseorang untuk menjalankan hidup sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih memiliki kemampuan untuk mengisi pekerjaan ringan lainnya. Menurut Joko Pekik 1 tahun 2006, kebugaran adalah kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan, sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Seseorang yang memiliki tingkat kebugaran yang baik tidak akan mengalami kelelahan yang berarti setelah melakukan pekerjaan. Status gizi. Menurut Suharno tahun 2006 menyatakan bahwa status gizi adalah keadaan yang disebabkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan makanan. Susunan makanan yang memenuhi gizi tubuh pada umumnya menciptakan status gizi yang baik. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan makanan. Susunan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh pada umumnya menciptakan status gizi yang memuaskan, menurut Suharjo 2006. Menurut Al-Maisir tahun 2004 yang dikutip oleh Ari Istiani tahun 2013, status gizi juga dinyatakan sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi dengan 4 klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang baik, baik, dan lebih. Fungsi utama makanan adalah penyedia energi bagi aktivitas sel-sel tubuh. Zat gizi yang merupakan penyedia energi bagi tubuh adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Penilaian status gizi. Menurut Joko Pekik 1 tahun 2006, penilaian status gizi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang meliputi 1. Pemeriksaan langsung. A. Antropometri, pengukuran tinggi badan, berat badan, tebal lemak tubuh. B. Biokimia, pemeriksaan laboratorium biokimia terutama untuk mengetahui keadaan hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. C. Klinis, untuk mengetahui keadaan kekurangan zat gizi tertentu. 2. Pemeriksaan tidak langsung. A. Survei konsumsi, dilakukan dengan wawancara kebiasaan makan dan perhitungan konsumsi. B. Statistik vital, dilakukan dengan menganalisis dan kesehatan, seperti angka kematian, kesakitan, akibat hal yang berhubungan dengan status gizi.
C. Faktor ekologi, didasarkan atas ketersediaan makanan yang dipengaruhi oleh faktor ekologi, iklim, tanah, irigasi, dan lain-lain. Produktivitas kerja. Secara singkat, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan jumlah keluar atau output tertentu dengan jumlah masukan input tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Macam-macam zat gizi dan manfaatnya. Menurut Joko Pekik 1 tahun 1997 yang diikuti oleh Syahban Junain tahun 2005, karakter dan manfaat gizi adalah sebagai berikut: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Menurut John Suprihanto tahun 1992 yang dikutip oleh Rini Retno tahun 2004 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu pendidikan, motivasi, disiplin kerja, keterampilan, sikap dan etika kerja, tingkat penghasilan, lingkungan dan iklim kerja, teknologi, sarana produksi, jaminan sosial, manajemen, dan kesempatan berprestasi. Menurut Rini Retno tahun 2004, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, maka hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Kualitas dan kemampuan fisik tenaga kerja. 2. Sarana pendukung. Pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status kebugaran dan status gizi dengan produktivitas kerja pekerja pembuat uis beton di Dusun Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul. Status kebugaran dalam penelitian ini dilihat dan diukur dari komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu daya tahan jantung paru, kekuatan otot, kelentukan, dan persentase lemak. Status gizi dilihat dan diukur dengan IMT. Hasil penelitian status kebugaran jasmani pekerja yang dilihat dari komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan menunjukkan bahwa dari hasil analisis statistik korelasi menggunakan produk moment atau Pearson correlation menunjukkan hasil korelasi sebesar P lebih kecil dari 0,05 dengan arah positif, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara daya tahan jantung paru dan produktivitas kerja. Kesimpulan, status kebugaran jasmani pekerja pembuat buis beton di Dusun Blawung 1 yang dilihat dari komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan menunjukkan keadaan pekerja mayoritas dalam status baik. Status gizi pekerja pembuat buis beton di Dusun Blawung 1 menunjukkan semua pekerja dalam status normal. Di sisi lain, produktivitas kerja pekerja pembuat buis beton di desa di Dusun Blawung 1 mayoritas dalam kategori sedang. Status kebugaran jasmani pekerja pembuat buis beton di Dusun Blawung 1 yang dilihat dan diukur dari komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan semua menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan produktivitas pekerja pembuat buis beton di desa Blawung 1. Terdapat hubungan yang signifikan status gizi dengan produktivitas kerja pekerja pembuat buis beton di Dusun Blawung 1, IMT, daya tahan jantung paru, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, kelentukan, dan persentase lemak secara bersama atau simultan memberikan sumbangan pada produktivitas kerja. Kekuatan otot lengan memberikan sumbangan paling besar terhadap produktivitas kerja. Demikian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.